Setelah pendakian sebelumnya ke Gunung Sindoro via Kledung, kali ini kami melanjutkan petualangan mini maraton Gunung Jawa Tengah kami ke gunung kelima dan menjadi gunung terakhir dalam misi Gunung Triple S Jawa Tengah. Sama seperti pendakian Gunung Sindoro, gunung ini juga sangat spesial buat kami. Bagaimana tidak? Sebagai orang Temanggung asli, sejak kecil gunung ini hampir tiap hari selalu menjadi pemandangan indah yang dulu terasa mustahil untuk didaki. Sampai akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya kami bisa melakukan pendakian untuk pertama kalinya menuju puncak tertinggi ketiga di Pulau Jawa ini. Inilah Gunung Sumbing. Perjalanan kami mulai dari kota Temanggung melewati kota Magelang. Sebenarnya jalur terdekat menuju base camp bisa melewati Windusari lalu Kali Angkrik. Namun karena kami berangkat pada dini hari, akhirnya kami memutuskan untuk memilih jalur utama kota Magelang, lalu ke Bandongan, kemudian naik menuju Desa Butuh Kali Angkrik. Pukul 5:30 kurang 11 menit. Ini kita ada di kafe, tempat parkir mobil di bawah kafe Janji Hati. Janji Hati. Penampakan Desa Butuh Nepal Van Java. Ini ada kafe Janji Hati di sini. Wah, di atasnya kabut Sumbing. Tapi di sana cerah banget tuh. Kami tiba di area parkir mobil Desa Butuh atau yang sering disebut juga Nepal Van Java ketika hari masih gelap. Sekitar jam 6 pagi, barulah kami melanjutkan perjalanan menuju base camp menggunakan ojek. Sudah menjadi rahasia umum kalau ojek di Nepal Van Java ini terkenal cukup ekstrim. Jalurnya yang sangat terjal dengan kemiringan yang tidak lazim memberikan pengalaman tersendiri yang cukup menguji adrenalin. Tarif ojeknya terbilang sangat murah, yaitu sebesar Rp10.000 saja untuk sekali jalan dari area parkir mobil sampai base camp Simponi Sumbing. Di sepanjang jalan masuk area Nepal Van Java terlihat banyak mobil yang sedang parkir. Itu bukan mobil wisatawan, melainkan milik warga yang parkir karena rumahnya yang berada di atas dan tidak memiliki akses jalan mobil. Itu sebab untuk area parkir mobil wisatawan, terutama pendaki, letaknya sedikit di luar kawasan wisata ini. Beda dengan motor yang bisa naik sampai base camp. Itu pun harus dipastikan kalau motornya memang benar-benar mumpuni untuk melewati jalur terjal seperti yang ada di video ini. Ah, iki munggah. Mantap. Ora kulino ya, ambiar.
Basecamp Sumbing via Butuh Kaliangkrik, Nepal Van Java. Ini dia. Ya, makasih Pak ya. Simponi Sumbing. Suasana basecamp seperti ini. Tuh mandi air hangat. Yes. Dan view di depan lautan awan. Harusnya kelihatan tuh, tapi ini nggak kelihatan. Udah Merapi, Merbabu. Ini basecampnya. Itu registrasi. Tasnya sepi ya Bu? Nggih, jarang juga. Ini pun dinas. Kalau saking Bandung, tapi asli Temanggung. Temanggung. Ci. Ini kok. Ini Tembara. Nggih. Monggo. Istirahat nih. Nggih, registrasi itu mriki ya? Nggih. Warung Mas Bro. Tuh, udah buka. Makanannya di sini nih. Komplit murah meriah. Sambil menunggu basecamp buka, kami menyempatkan diri untuk sarapan di warung makan sebelah sambil menikmati suasana pagi dan view cantik yang tersaji di depan mata. Begitu basecamp buka, kami pun segera registrasi dan melakukan pengecekan barang oleh petugas basecamp. Dan selanjutnya langsung bersiap-siap melakukan pendakian agar tidak kesiangan. Karena menurut perkiraan cuaca, siang ini bakal hujan disertai angin lumayan kencang. Wow, oke lor, kita mau naik start. Kita start jam 8 lebih 10. Kita naik ojek nih. Aku dulu. Kaki depan. Waduh, bisa Mas? Lemu. Yo. Tikungan kaki jangan. Oke. Sekitar jam 8 lebih 10 menit kami mulai pendakian dari basecamp menggunakan ojek gunung yang jauh lebih ekstrim ketimbang ojek dari area parkir mobil tadi. Selain ekstrim, ojek ini juga cukup unik karena penumpang duduk di jok depan. Itu agar beban tidak terlalu berat di belakang. Karena jalurnya bakal cukup mengerikan dengan tingkat kemiringan yang cukup terjal dan tikungan yang sangat tajam dengan jurang ada di sisi jalan. Oh, sampai di pos ini 5 menitan. Pos ojek terakhir. Suasananya seperti ini. Pos ojek. Ini ada ojek di sini. Jalannya seperti jalurnya nunjem. Ini kita udah di 2000 loh. Dari 1700 1600 naik 300. Edon. Udah di 2000 ini. Ini view-nya seperti ini. Asik banget ini view-nya. Hijau. Dan ini agak, ini posisinya agak di tenggara jadi nggak terlalu terik. Tuh anginnya gede di atas. Semoga nggak hujan dan badai. Mataharinya ada di balik sana.
Sekitar 5 menit naik ojek, akhirnya sampailah kami di pos 1 Bayangan atau pos akhir ojek. Tarifnya sebesar 20.000 saja untuk sekali jalan. Buat kami, naik ojek gunung benar-benar sangat membantu menghemat waktu dan tenaga. Maklum, pendaki slow, dengkul retro. Tanpa berlama-lama di pos 1 Bayangan, kami pun segera berdoa lalu kembali melanjutkan pendakian menuju ke pos 1 yang jaraknya tidak terlalu jauh. Cenah. Oke, kita mulai perjalanan pendakian. Jam segini setengah 9 pas, jam 8.31 di ketinggian 2004, 0,91 kilo sampai sini tadi. Yuk kita mulai jalan, langsung diperhadapkan dengan tanjakan mesra ini. Tapi ini masih agak manusiawi ya, dilihat kecil-kecil tuh tangganya, enggak yang... Iya, kecil-kecil, enggak tinggi-tinggi. Dari pos Bayangan menuju pos 1, jalur berupa anak tangga batu yang tersusun rapi dengan tingkat kemiringan yang lumayan cukup terjal. Penting untuk kita bisa mengatur ritme langkah dan kecepatan mengingat tubuh masih belum panas. Jalur ini full terbuka melewati ladang warga dengan dikelilingi view cantik yang surgawi. Beruntung cuaca saat itu cukup bersahabat. Meski terbilang cerah, namun sesekali kabut menyelimut dan melindungi kita dari paparan sinar matahari yang cukup terik. J. Naik mah. Di sepanjang jalur juga terdapat beberapa titik sumber air bersih berupa bak-bak penampungan yang airnya bisa kita manfaatkan untuk mengisi bekal air minum kita. Ini salah satu sumber air. Bak-bak penampungan gini bisa diambil buat naik, tapi masih jauh. Dan akhirnya pos 1. Ya setengah 25 menit lah. Hampir setengah jam. Pos 1 Sirebut 2127. Next distance ke pos 2 1,3. Next elevation 2458. Ini tuh, wah asik ya. Wah asik nih. Pos 1-nya asik. Nah itu view-nya. Sana kabut, itu kebuka itu. Mantap. Nih ada warung. Istirahat. Itu apa? Buat istirahat. Nih murah meriah nih. Daftar harga warung pos 1. Nih. Kita istirahat sebentar dulu. Oke lur, ini kita udah ada di pos 1. Ini kita mau cek ombak ini. Ini harga jeruk berapa bu? Ini jeruk berapa? 3.000. Nggak nentu harganya karena kan naik turun gitu. Oh iya bu, naik semangka 2.000-an. 2.000-an tuh. Ini roti Ya, ini berapa? 2.000-an. 2.000-an semua ini? Ya, itu yang 4.000. Ini 4.000. Ini dua 4.000. 4.000-an. Mantap tuh. Kalau minuman Minuman ada yang 5.000, ada yang 4.000. kopi gitu? 4.000. Wah murah meriah. Kopi 4.000, teh 4.000. Ya. Ini ada coklat, energen, white coffee, Milo, macam pop mie Kopi 9.000. 9.000 diseduh. Ya. Oh mantap. Tuh masih murah meriah tuh. Ada rokok, saya nggak ngerokok. Ya. Tuh Indomie 8.000. diseduh. Diseduh. Aduh, mantep ini. Buka tiap hari ya bu ya? Buka tiap hari, mantap lur. Pokoknya kesini nggak usah bawa bekal banyak. Air juga ada di atas, sumber air. Ini aqua, kopi juga semua ada. Bawa duit yang banyak aja. Tinggal gesek sini. Oke lur, kita ya jam 9.12, 1 jam.
1,2 menit. Kita mulai perjalanan lagi dari pos 1 menuju ke pos 2. Setelah istirahat sekitar 15 menit di pos 1, kami pun melanjutkan pendakian menuju pos 2 yang berjarak sekitar 1,3 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Di awal pendakian menuju pos 2, trek masih sama dengan sebelumnya, yaitu anak tangga dari batu yang tersusun rapi namun dengan tingkat kemiringan yang sedikit lebih landai. Setelah berjalan tidak begitu lama, sampailah kami di batas hutan dengan ladang warga. Jalur pendakian pun berubah dari anak tangga batu menjadi anak tangga kayu yang tersusun rapi. Sesekali juga terdapat trek tanah yang landai. Berbeda dengan jalur sebelumnya yang terbuka dan riskan dengan angin kencang serta paparan sinar matahari, di jalur ini hampir tertutup oleh lebatnya pepohonan. Tentu membuat suasana makin terasa lebih sejuk dan nyaman untuk berjalan, karena terhindar dari paparan sinar matahari langsung dan angin kencang. Bahkan kalau hujan juga bisa membuat kita lebih tenang. Di sepanjang jalur pendakian menuju pos 2 tidak ada sumber air. Treknya didominasi oleh anak tangga kayu yang tersusun rapi sampai ke pos 2. Buat kami ini cukup unik, karena membuat perjalanan menjadi seperti bukan sedang melakukan pendakian gunung. Mungkin karena kami asli orang kampung yang sering menjumpai trek dan suasana seperti ini kali ya. Yang jelas kami benar-benar salut dan takjub sama orang-orang yang membuat trek tangga kayu ini. Setidaknya perjalanan kami jadi lebih nyaman, terutama saat besoknya pas turun jauh lebih cepat. Hanya saja karena saking enaknya turun, kami pun nyaris tidak berhenti. Alhasil otot-otot kaki seperti terfosir, dan keesokan harinya terasa sangat pegal dan nyeri terutama di otot paha dan kaki. Padahal di pendakian-pendakian sebelumnya terasa aman-aman saja. Selama pendakian, kami tidak menjumpai satupun pendaki yang sedang naik atau turun dari Gunung Sumbing ini. Hanya sekali bertemu dengan seorang bapak-bapak warga setempat yang sempat menyusul kami saat naik untuk mencari kayu. Hal unik lainnya yang ada di jalur ini adalah keberadaan pohon-pohon sekitar yang tumbuh sedemikian rupa membentuk seperti pagar dan gapura. Gak jarang di sepanjang jalur ini sering digunakan sebagai spot foto yang ikonik, khas jalur Sumbing via Butuh Kaliangkri. Dan akhirnya kita sampai di pos 2 Sikretek. Next di 2458. Nih 2 jam setengah kita sampai sini. Sekarang jam setengah 11. 2431 di sini itu 2458. Berarti kita ya 2,6. Dan beginilah suasana pos 2-nya. Cukup sepi karena dari tadi juga nggak ada pendaki lain. Oke, kita istirahat sebentar. Kita jalan lagi. Barusan makan bolu satu potong. Dari pos 2 kita jalan lagi. Ini agak landai. Ini di sini ada tempat area camp dengan view-nya di sana itu. Kebuka city view. Tuh kelihatan city light kalau malam. Nah, kita jalan mulai landai ini. Dan udah nggak ada tangga itu tadi. Setelah istirahat sebentar di pos 2, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3 yang berjarak sekitar 1,9 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam. Jalur pendakian nyaris berubah total dari tanjakan yang terjal bervariatif menjadi jalur sangat landai dengan trek yang didominasi oleh tanah. Pepohonan juga sudah tidak terlalu lebat.
Sesekali malah terbuka di sebelah kanan kita. Itu berarti view cantik sebelah kanan otomatis tersaji indah menemani perjalanan kita menuju pos 3. Di sepanjang perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 terdapat beberapa sumber air berupa jalur sungai. Hanya saja ketika musim hujan, debit air sungai tersebut bisa menjadi lebih banyak dan bisa membahayakan para pendaki. Jadi sebelum mendaki ke sini, penting untuk kita cek perkiraan cuaca. Misal terpaksa dalam keadaan hujan, kita harus ekstra hati-hati dan benar-benar perhitungan saat melewati jalur ini. Terutama di sungai kedua setelah pos 2. Pihak pengelola pasti memberi peringatan atau larangan supaya para pendaki tidak mengambil air di sungai kedua ini. Terlepas dari adanya mitos atau kisah mistis di lokasi ini, kontur jalur berupa sungai dengan bebatuan yang besar dan relatif licin juga menjadi pertimbangan khusus agar pendaki dianjurkan untuk tidak berhenti di lokasi ini. Nggak jauh dari sungai kedua, kita ketemu dengan pertigaan menuju ke base camp Adipura. Tuh, jalur Adipura ke sana. Jam 11 pas. Lebih 1 menit, 2,5, 2 jam 50 menit, 3,21, 2487 kita di sini. Pertigaannya seperti ini. Ini cerah lagi. Jadi barusan kabut, kebuka lagi. Ini buka tutupnya cepet karena anginnya kencang. Lanjut. Yuk. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Selain jalur Butuh Kaliangkrik, terdapat juga jalur Adipuro yang percabangannya ada di lokasi yang tak jauh setelah sungai kedua. Jalur yang landai dan cukup panjang menuju pos 3 ini semakin memberi nuansa berbeda dengan jalur pendakian gunung pada umumnya. Kami merasa sedang berjalan di jalur ladang atau kebun yang ada di kampung halaman sekitar rumah. Bedanya di sini terasa lebih dingin dan memiliki pemandangan yang jauh lebih indah dan istimewa. Ada bebatuan juga. Ada genangan air. Itu kecil itu, tapi airnya kecil, tapi ada, bisa itu. Kuning itu kan dasarnya ya. Nih. Banyak air pokoknya di sini. Ini agak licin. Lihat atas saja. Ini nih. Entah sudah berapa kali kami menemui jalur sungai. Gak heran ada sebagian pendaki yang menyebut jalur pendakian Sumbing via Butuh Kaliangkrik ini sebagai jalur 1000 sungai yang memiliki sumber air melimpah. Memang sih nggak sampai ribuan, atau mungkin malah nggak sampai puluhan. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa ketersediaan sumber air di jalur pendakian merupakan sesuatu yang mewah karena cukup langka. Di beberapa jalur pendakian di gunung lain banyak yang tidak ada sumber air. Itu sebab ketika bertemu beberapa titik sumber air di jalur pendakian, para pendaki pasti akan sangat bahagia. Serasa bertemu barang mewah yang sangat berharga. Jadi sah-sah saja kalau ada pendaki menyebut sebagai jalur 1000 sungai. Sebuah kiasan dan ungkapan dari rasa bahagia yang hanya bisa dirasakan oleh para pendaki. Setelah berjalan sekitar 1 jam dari pos 2, kami pun sampai di pos 3 yang ditandai dengan gapura kecil dari kayu. Terdengar juga sayup-sayup suara pendaki dari 2 tenda yang berada di trek 3. Dan akhirnya kita sampai di pos 3. Si terbang 2638. Itu maksudnya 3 jam setengah, 4,27 kilo.
25.87 ini kita jam 11:44. Ini kita sampai di pos 3. Kita akan ngecamp di sini karena katanya tadi badai. Ya, ada shelter. Ini pas angin. Kita cari tenda dulu, spot buat mendirikan tenda. Begitu tiba di pos 3, angin pun mendadak bertiup cukup kencang bersama dengan kabut dan gerimis yang makin lama makin deras. Kami pun segera membentangkan flysheet dan mendirikan tenda di tempat yang aman dari terpaan angin kencang. Ini karena badai, tadi angin gede kita sana ngumpet, jadi aman dari badai. Ini banyak banget terap-terapan gini, bagus. Sampai atas. Di atas sana juga ada. Dan ini view-nya. Wah, keren. City view. Nah, ini nih. Area camp pos 3. Oke, ini dari pos 3 sini area camp. Kita nyari air. Ya, jalan menuju ke pos 4 itu ada yang pos 4-nya Adipuro kalau nggak salah katanya. Pos 4 Adipuro ada di atas sana. Kita nyari air dulu, airnya di sini nih. Ini bisa buat camping juga, tapi terbuka. Tapi view-nya bagus sih. Tuh, sunrise. Keren. Nah, itu ada pancurannya. Banyak banget airnya. Ada pembibitan. Dan ini ada airnya. Ini pembibitan di sini. Mata airnya melimpah. Set. Kocakin dulu. Keberadaan sumber air yang melimpah di pos 3 ini menjadi salah satu faktor kenapa kami lebih memilih ngecamp di sini. Selain itu, area camp di pos 3 ini sedikit lebih tertutup dengan adanya beberapa pohon yang juga bisa melindungi kita dari terpaan angin kencang atau badai. Sesuai perakiraan cuaca. Jam 1 ini pas kan hujan. Dan ini juga hujan sesuai dengan perakiraan cuaca. Nanti saya cantumkan itunya. Dan kita mau makan siang. Tadi bekal nasi gorengnya. Kita mau manasin nasi goreng yang bekal dari base camp. Oke lur, sekarang jam berapa? 13.15. Sesuai perkiraan cuaca, tepat jam 1 siang turun hujan cukup deras disertai angin yang juga cukup kencang. Bahkan hal ini berlangsung sampai malam. Jadi tidak banyak aktivitas yang bisa kami lakukan dari siang sampai malam. Kami pun istirahat malam lebih awal agar besok pagi-pagi bisa bangun dengan fit untuk melakukan summit menuju puncak sejati Gunung Sumbing. Keesokan harinya kami bangun sekitar jam 2 pagi untuk siap-siap summit. Namun ternyata di luar tenda anginnya masih cukup kencang menyerupai badai. Akhirnya kami menunda summit dan memilih menunggu angin mulai reda, sambil menikmati suasana pagi yang cerah dengan dihiasi oleh golden sunrise yang sangat-sangat istimewa. Tadi karena anginnya gede, kita nunggu dan kita tadi sunrise di sini juga, itu view-nya bagus. Matahari udah mulai anget, mulai naik. Kita mulai
jalan. Ini cuma ada kita, tenda nggak ada lainnya. Oke. Setelah menunggu sampai jam 6 lebih, ternyata angin masih cukup kencang. Dengan sedikit terpaksa, kami pun memutuskan untuk segera memulai summit agar tidak kesiangan dan keburu terik. Mengingat jalur summit menuju puncak nyaris terbuka semua. Sadar akan trek terjal dan teriknya sinar matahari di sepanjang jalur summit, kami pun harus mempersiapkan bekal air minum agar tidak kehabisan di jalan. Pagi ini ternyata hanya ada kami di Gunung Sumbing via jalur ini. Selain itu, kami juga baru sadar kalau hari ini adalah hari Jumat, yang berarti semalam adalah malam Jumat. Mungkin saja inilah yang menjadi penyebab kenapa tidak ada pendaki lain selain kami. Tapi entahlah, mungkin saja ini hanya kebetulan semata. Jalur pendakian dari pos 3 menuju pos 4 didominasi trek tanah yang cukup terbuka melewati semak-semak di sebelah kanan kiri kita. Terdapat beberapa jalur sungai yang airnya juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan masak maupun air minum para pendaki. Ini setelah menyeberang lembahan sama sungai kecil, kita sampai di camp area Via di Puro. Bagus ini. Atau angin enggak ya? Dan view-nya mantap tuh. Tapi sunrise-nya kurang sempurna. Itu pos 3 kita tadi di sana. Di awal trek menuju pos 4, jalur relatif agak landai seperti mengitari gunung hingga bertemu dengan area camp pos 4 Via Adipuro. Dari situ sedikit demi sedikit trek mulai menanjak. Sejauh ini angin masih bertiup sangat kencang dan sedikit membuat badan terasa kembung seperti masuk angin. Di sisi lain, teriknya sinar matahari juga membuat kami mulai kegerahan. Alhasil sempat dilema saat memutuskan untuk tetap memakai atau melepas jaket. Setelah berjalan lumayan lama, akhirnya kami tiba di jalur sungai terakhir sebelum pos 4. Jalur ini berupa bebatuan besar yang cukup miring namun sangat ikonik. Banyak pendaki yang berhenti di sini untuk sekedar istirahat atau foto-foto karena view di sini juga terbilang sangat istimewa. Ini jamnya error, jam setengah 8. Kita udah di ketinggian 2870 ini. Kita sambung lagi. Kenapa dia bisa keluar sendiri ya? Wah, kacau. Enggak kepencet dong, ketutup terus kok. Ya, kita naik lagi. Kita lagi sampai ke pos 4 ini. Kanan. Perjalanan menuju pos 4 bisa dibilang trek terlama dari pos-pos sebelumnya. Menjelang pos 4, trek semakin terjal dan paparan sinar matahari pun bertambah makin terik. Untungnya puncak Gunung Sumbing mulai terlihat makin jelas dan membuat kami sedikit demi sedikit bertambah lebih semangat.
sampai di pos 4. Gila jauh banget. 2983 itu. Nih. 2983 pukul 8 pas. Tadi ini error. Nanti saya reset lagi. Berarti 2 jaman kita jalan. Jam 8 pas. Nih kita mau naik ke sana. Satu 2,2. Nah, ini viewnya seperti ini. Ini pos 4-nya berundak-undak untuk camp areanya. Kalau angin ya lumayan ini. Kayak semalam badai. Kayak yang pendaki sebelumnya juga ngeri katanya. Anginnya itu di sini. Viewnya emang terbuka banget. Viewnya bagus. Oke lor, ini kita dari pos 4. Kita mau coba summit lagi sana ke puncak. Tadi sempat error. Ini jam 8 pas. 8 lebih 6 menit. Ketinggiannya di sini 2983. Kita akan naik. Coba di sini berapa ketinggiannya, kita tungguin. Soalnya tadi sempat error, nggak tahu tiba-tiba error aja. Ini udah 3008 ini malah di sini. Oke, kita naik ke sana. Sesampainya kami di pos 4, kami tidak banyak istirahat. Mengingat hari mulai siang dan matahari mulai terasa makin menyengat. Kami pun bergegas menuju puncak sejati Gunung Sumbing yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan. Jalur menuju puncak full menanjak dengan trek tanah yang sesekali bercampur dengan pasir dan bebatuan. Meski medannya cukup terbuka dan panas, di beberapa titik terdapat pohon besar yang bisa digunakan untuk berteduh dan istirahat, sambil sesekali menikmati view cantik berupa lautan awan dan indahnya Gunung Merbabu dan Merapi, serta beberapa gunung lainnya. Oh ya, Gunung Sumbing ini memiliki beberapa puncak, yaitu Puncak Raja Wali, Puncak Kawah, Puncak Buntu, dan Puncak Sejati. Dan Puncak Sumbing yang terdekat dari jalur Butuh Kaliangkri ini adalah Puncak Sejati, yang berada di ketinggian sekitar 3.371 mdpl. Tepat sebelum sampai di puncak, kita akan menemukan sebuah pertigaan atau percabangan jalur. Kalau kanan menuju Sabana, Kawah, dan Puncak Raja Wali, sedangkan untuk menuju ke Puncak Sejati ambil jalur kiri yang treknya sangat landai. Kanan juga bisa. Sampai di area puncak, angin masih bertiup cukup kencang dan kabut tebal sering datang secara tiba-tiba, yang membuat kami akhirnya tidak berani menerbangkan drone selama di puncak. Selain cukup berbahaya, juga karena masih sedikit trauma setelah sebelumnya sempat crash di Gunung Sindoro. Oh, sampai di sini kita sejam 16. 3281. Itu ada celah di batu itu. Itu kawah kah? Ini udah kelihatan kawahnya itu. Ini dalamnya kayak gini, ternyata atasnya itu ada yang sampai bawah itu tulisan. Mantap. Itu di batu itu. Itu ada jalan itu. Oke, kita masih naik sini. Sesaat sebelum puncak sejati Gunung Sumbing, kita akan menemui trek bebatuan sangat terjal yang mengharuskan kita untuk climbing. Terdapat tali webbing yang akan membantu para pendaki, terutama saat turun. Karena ketika naik, ternyata masih bisa memanjat tanpa harus menggunakan tali tersebut.
Puncak sejati Gunung Sumbing. Setelah pendakian yang cukup panjang dan sangat melelahkan, akhirnya sampailah kami di puncak sejati Gunung Sumbing 3371 mdpl. Dan selama di pos 3 dan pendakian summit sampai puncak ini, benar-benar tidak ada pendaki lain. Jadi saat tiba di puncak makin lebih terasa seperti Gunung Sumbing ini cuma milik kami berdua. Akhirnya dari pos 4 tadi 1,5 jam ini 1 jam 29 menit 0,87 km 870 meter 3317 kebalik, ini 3371. Kita sampai di puncak sejati. Mantap. Ini suasana puncaknya asik. Dan itu bawahnya keren. Tadi Sindoro kelihatan. Nah, demikian pendakian kami di Gunung Sumbing via Butuh Kaliangkri ini ya Lur. Sebuah pendakian yang benar-benar memberi pengalaman dan sensasi seru buat kami yang baru pertama kali naik Gunung Sumbing ini. Dan dengan berakhirnya pendakian Gunung Sumbing ini, berarti selesai sudah misi Triple S Jawa Tengah kami. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di pendakian kami selanjutnya, yaitu Gunung Merbabu yang merupakan pendakian terakhir kami dalam rangkaian mini maraton Gunung Jawa Tengah. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.